Jadi di dalam Al-Quran tidak disebutkan rojulun. Nah, kalau ya Buya ya, Uhtiya ya, bahasa Arab faham makna rojulun. Rojulun itu bermakna nakiroh, laki-laki, seseorang, person, yang siapapun bisa menjadi ini gitu, yang tidak disebutkan. Jadi maknanya nggak mesti jadi orang yang dikenal dan terkenal untuk diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mesti ada nama tertulis terpampang di proposal, baru kita all out dalam proyek-proyek kebaikan. Ya, buktinya tadi surah Yasin tadi, Allah mengabadikan ya orang-orang yang Masya Allah bersungguh-sungguh dalam proyek-proyek kebaikan. Masya Allah, wa zakarahumullahu fiman indahu. Ya, jadi insya Allah ya semua yang di sini ya Masya Allah yang terlibat dalam proyek kebaikan ini ya insya Allah husnuzon kita Allah menyebut-nyebut kita ya. Wa zakarahumullahu fiman indah ya. Yang sekarang ada niatan-niatan yang mau melejit, amin ya, mudah-mudahan ya insya Allah, amin ya, amin insya Allah. Nah, gitu mungkin alhamdulillah. Nah, untuk berikutnya nanti akan kita lanjutkan untuk Muqaddimah ilmu tajwid ya. Nah, yang jelas tujuan kita dalam belajar tajwid ini adalah biar lisan kita benar dalam membaca Al-Qur'an ya. Lisan kita benar dalam membaca Al-Qur'an ya. Sehingga terhindar dari lahan jali maupun lahan khofi. Lahan jali itu artinya kesalahan besar, kesalahan yang mempengaruhi makna. Ya, kalau lahan khofi, kesalahan ringan, ya. Khofi itu artinya tersembunyi, ringan, yang dia hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya ilmu. Misalnya begini, ya, oh itu kurang mengalir, kurang alhams, kurang atafasyi, kurang apa misalnya gitu ya, tafkhimnya kurang tebal, itu lahan khofi. Salah ringan. Nah, tapi kalau bisa jadi lahan khofi meningkat menjadi lahan jali. Misalnya antara lahan itu kesalahan. Ya. Bisa jadi misalnya antara kha dan gha sama makhrajnya. Yang membedakan adalah sifatnya. Kalau kha keluar nafas, gha nggak keluar nafas. Jadi kalau misalnya kita keluarkan nafas pada khairil maghdub, salah. Ya. Artinya khairi itu kan berarti orang yang baik, yang dibenci, kan akan bertentangan. Ya. Atau alim dengan alim itu akan berbeda. Ya. Nah itu lahan jali. Termasuk misalnya kesalahan mat bisa lahan jali, bisa lahan khofi. Ya, harusnya ndak mat, kita matkan misalnya. Ya. Kok di Al-Quran al-tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Nah, misalnya itu memang harus panjang. Al-tahira harus 2. Tapi ketika kita baca al-tahira baiti, misalnya salah. Lahan jali. Ya. Atau misalnya matnya yang kurang. Idza jaa nasrullahi wal fath wa qul ya ayyuhal kafirun misalnya. Yang pertama ja-nya kurang panjang. Yang kedua kepanjangan banget. Nah, itu namanya lahan khofi. Atau misalnya gunnah. Amma yatasaalun. Nah, itu lahan khofi, gunnahnya kurang. Ya. Nah, begitu. Tapi kok kita baca amma yatasaalun. Nah, itu lahan jali karena harusnya ain dibaca hamzah, ya. Nah, itu mungkin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita belajar tahsin ini ya kita terhindar dari lahan jali maupun lahan khofi, ya, baik secara lisan. Nah, nanti meningkat lagi dari tadabur. Kan betapa banyak orang yang nauzubillah ya, salah dalam memahami Al-Qur'an, ya. Sampai akhirnya sholat itu hanya 5 waktu, bukan 5 waktu, hanya 3 waktu yang wajib. Nah, menurut saya ini lahan jali, salah besar dalam pemikiran. Atau misalnya zakat waris itu sekarang harus enggak bisa pakai makna ini, harus
pakai tafsiran yang lain misalnya gitu ya. Nah, tidak bisa pakai ukuran-ukuran Al-Quran. Oh, itu berarti lahan jali dalam pemikiran begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita meningkat ya. Nah, di halakoh ini kita sedang bagaimana tartil lisan, mudah-mudahan ya dengan kita ada tafsir yang 20 surah ini, kita menjadi tafsir tartil makna, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin ya. Ya akhwatifillah, kita sekarang latihan Al-Fatihah ya. Kita latihan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ya baik. Ya. Ya. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, misalnya begini ya, saya contohkan. Ya, saya baca lambat ya. Ya, di dalam baca Al-Qur'an ada urutannya. Lambat, sangat lambat, lambat, sedang, cepat. Sangat lambat, lambat, sedang, cepat. Ya, yang sangat lambat namanya at-tahqiq. At-tahqiq. Kalau lambat namanya tartil. Kalau sedang namanya at-tadwir, cepat namanya al-hadar. Nah, misalnya saya baca sangat lambat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, begitulah duanya, begitulah enamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu irama tahqiq. Irama tahqiq, bacanya sangat lambat. Nah, sekarang saya baca irama tartil, baca lambat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu irama tartil lambat ya. Sekarang saya baca irama tadwir sedang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu irama tartil, irama tajwir. Sekarang irama hadar. Hadar itu cepat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kurang lebih begitu. Jadi maksudnya, akhwati fillah, ya, kalau kita mau baca sangat lambat, cepat, sedang, cepat, ya dipersilahkan. Tapi semuanya ma'amura'ah ahkamit tajwid. Hanya, kenapa ini saya sampaikan? Karena biasanya ya, khususnya, maaf ya, anak-anak yang sedang hafalan, atau mungkin ibu-ibu juga sama, ketika dia memurojaah hafalan, terkadang kan bacanya cepat. Nah, karena baca cepat biasanya, ya ada hukum-hukum tajwid yang ada ya sifat-sifat hak-hak huruf, ya hukum-hukumnya yang tidak diberikan dengan sempurna, padahal itu bisa, ya baca cepat, misalnya ya khususnya yang anak-anak ya, yang SDIT, SMP ya, SMA juga sama, terkadang kok mereka ngulang hafalan itu bacanya cepat, tapi akhirnya dirabrak sifat-sifatnya, padahal itu bisa. Misalnya pas kita baca Al-Ikhlas misalnya ya, nah, kita baca Al-Ikhlas dengan irama apa? Irama hadar misalnya. Ya, misalnya kita baca Al-Ikhlas irama hadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Harusnya begitu bacanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi ketika kita baca cepat, insya Allah yang tadi, insya Allah benar ya yang tadi ya. Nah, kalau kita baca cepat dengan baca begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu salah. Itu salah bacanya. Jadi kalau mau baca cepat, berarti kan dia diwasal. Diwasol. Diwasol itu disambung. Nah, kok disambung, nanti ada ya seperti tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi harus bacanya berlaku nun wiqayah, ya. Nah, insya Allah nanti akan kita pelajari. Jadi bukan kalau kita baca cepat, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu enggak pas, ya. Nah, itu namanya lahan kofi, ya salah, ya. Nah, atau misalnya baca cepat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, jadi Allahus samad jadi bacanya. Allahus samad, ya salah, harusnya Allahus, sodnya itu harus bertasydid, dan sod itu harus diberikan hukum-hukumnya. Sifatnya Allahus samad, tetap Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, tetap bukan Qul huwallahu ahad Allahus samad, bukan Allahus samad. Nah, itu yang biasa terjadi kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, kalau ingin cepat, akhirnya dilabrak hukum-hukum hak-hak huruf, hukum-hukum tajwid. Nah, jadi mau kita baca sangat lambat, tahqiq, mau baca lambat, tartil, mau baca sedang, tadwir, atau mau baca cepat hadar, dibolehkan, silakan. Tapi asalkan ma'a mura'ah ahkamit tajwid. Asal semuanya membaca dengan hukum tajwid. Benar tajwidnya. Begitu ya. Nah, jadi saya titip kepada teman-teman di sini yang memang mengelola rumah Quran, ya, rumah Quran bagi keluarganya, insya Allah ya. Nah, nanti ketika anak-anak baca cepat, ya silakan mereka baca cepat, tapi semuanya harus dengan tajwid. Nah, makanya untuk yang sedang belajar, kita di kelas ini bacanya dengan bacaan lambat, bacaan tartil, ya. Kalau kita sudah benar dalam tartil, ya insya Allah nanti kita punya standar dalam membaca tadwir, tahqiq yang sangat lambatnya, atau dalam membaca yang cepatnya dengan hadar, gitu ya. Nah, insya Allah. Nah, saya akan mencontohkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan tartil, ya.
Nah, nanti silakan ibu-ibu Antuna dipelajari di rumah. Pekan depan nanti akan sebelum kita mulai kita talaki ya, kita talaki satu-satu. Berarti pekan depan talakinya 4 surat, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Akan saya contohkan sekarang Al-Ikhlas ya, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan saya baca sekali diulangi ya. Ya, saya ulangi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Bukan huwaw ya, coba lihat sini. Qul huwallahu. Lafaz Allah tidak boleh manyun ya. Qul huwallahu ahad. Ulang. Qul huwallahu ahad. Ya. Allahus samad. Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Lihat saya ya. Min syarril, lamnya mengalir ya. Min syarril, jangan tergesa-gesa lamnya, mengalirkan. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Masya Allah, watifillah, alhamdulillah ya. Kita berusaha untuk mencoba mentadaburi ya, tadabur praktis ya. Yang intinya adalah Al-Quran tidak akan pernah habis untuk ditadaburi, tidak akan pernah habis untuk ditafsirkan. Itulah bagian dari I'jazul Quran. Jadi ketika hari ini misalnya kita ya belajar Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Fatihah ya. Nah, bukan berarti oh segitu, enggak ya. Ya, ini bagian kecil dari apa yang bisa saya sampaikan berdasarkan keilmuan yang saya miliki dan untuk kesempatan kali ini ya. Nah, Masya Allah watifillah, ketika kita berusaha mentadaburi surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu adalah 7 habit-nya daily muslim ya. Keseharian seorang muslim itu Al-Fatihah. Ya. Pertama, bagaimana setiap aktivitas yang dia lakukan bismillah. Ya, insya Allah biar bernilai ibadah di hadapan Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ketika kita mentadaburi juga surat Bismillah Al-Fatihah ini, ya berarti harus kita camkan dalam memori kita, dalam akal kita bahwa nafas Al-Quran, ruh Al-Quran itu adalah kasih sayang. Jadi seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran semata-mata Bismillahirrahmanirrahim, karena sifat kasih sayang Allah. Ya. Apapun itu, Masya Allah. Ya. Kalau saya bahas satu persatu, tidak cukup waktunya. Jadi apapun itu, ahwati fillah, itu karena kasih sayang Allah. Apapun itu yang harus kita camkan. Jadi seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran, ruhnya, rasanya karena rasa sayang Allah. Bukan hanya kepada muslim, bukan hanya kepada mukmin, kepada seluruh alam. Bukan hanya makhluk yang namanya manusia, enggak. Kepada seluruh ciptaan Allah. Ya. Hewan, tumbuhan, ya, jin, manusia, ya. Ya, insya Allah semata-mata karena Rahman dan Rahim. Jadi untuk akhlak kita adalah bagaimana kita senantiasa ibda, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus dalam tadabur kita yang harus kita camkan adalah ayat-ayat Al-Quran karena kasih sayang Allah. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bagaimana menjadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Atau juga di dalam tafsiran yang lain dikatakan, ya bagaimana ya menjadi hamba Allah yang senantiasa melakukan sesuatu ya karena Allah, sehingga ikhlas, tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yang kedua, dia bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada ilmu sedikit praktekkan, ya bersyukur akan Allah tambah. Akan Allah tambah. Ya. Yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, bagaimana menjadikan sifat kasih sayang, cinta ada dalam diri kita. Sesuatu yang berat dengan cinta akan ringan. Layaknya seorang ibu, walaupun berat, matanya ngantuk berat, ya tapi karena dia sayang kepada anaknya, tetap ya susui anaknya, walaupun tengah malam bangun. Ya begitu juga kita dalam aktivitas seharian kita. Karena rasa cinta kita, insya Allah, tidak ada yang berat dengan cinta. Bahkan, Masya Allah ya, siapa ya, saya lupa namanya ya, yang di daerah Garut, itu memindahkan, jadi membolongi yang bukit, ada gunung batu, ya, pasir atau batu itu ya, itu hanya dengan tempurung kelapa sama skop kecil nggak salah. Dia yang biasanya kan masyarakat itu untuk ngambil air harus ngeliling jauh, memerlukan waktu yang sangat lama. Ya, saya lupa dalam hitungan waktu, apakah hitungan jam. Nah, tapi Masya Allah, si emak ini tahun 90-an, kalau saya tidak salah itu ya. Jadi beliau, Masya Allah, setiap hari itu
dengan anaknya, tapi beliau yang utamanya. Jadi dengan kecil, dengan tempurung kelapa kecil, ya, beliau dikoreh apa? Koreh itu ya? Digaruk apa sih? Diambil sedikit pasirnya, akhirnya sampai hitungan, kalau nggak salah hitungan tahun ya, sekian tahun, Masya Allah. Saya lupa ya, nanti di Google deh, coba dilihat ya. Hitungan ya, yang jelas bukan seminggu 2 minggu itu. Akhirnya Masya Allah. Akhirnya orang-orang, saudaraku, yang tadinya butuh waktu berjam-jam untuk mengambil air, memanggul 1-2 ember air per waktu berjam-jam untuk ke daerah sebelahnya, karena sumber air ada di sana. Nah, dengan beliau, Masya Allah, hanya membutuhkan waktu, tidak kurang dari, tidak perlu berjam-jam. Hanya hitungan menit, ya sampailah kepada sumber mata air. Gede itu pahalanya. Kenapa dia lakukan? Karena dia cinta. Ya karena cinta, insya Allah optimis. Karena cinta optimis. Ya begitu juga kita dalam membina anak-anak kita. Karena cinta, ya terus aja kita bina. Ya baik anak-anak biologis maupun anak-anak ideologis istilahnya ya. Ya. Anak-anak ideologis, mahasiswa, anak-anak ideologis, murid-murid kita, anak-anak ideologis kita. Ya dengan sabar. Ya insya Allah akan ringan. Ya. Yang ketiga, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat cinta. Yang keempat, Malik Yaumiddin. Jadikanlah kita menjadi hamba Allah yang punya cita-cita, punya tujuan. Dan tujuan tertinggi kita adalah, ya maaf ya, kalau menjadi dosen, menjadi ibu rumah tangga yang profesional, misalnya, menjadi ASN, menjadi dokter. Nah, itu adalah wasilah. Tapi cita-cita tertinggi adalah Malik Yaumiddin, jannahnya Allah. Ya, bahkan kata Rasulullah, gantungkanlah cita-citamu setinggi surga Firdaus. Jadi lebih tinggi dari Pak Presiden Soekarno. Pak Presiden Soekarno kan setinggi bintang di langit. Kalau kata Rasulullah, setinggi surga Firdaus. Jadi jangan tanggung-tanggung cita-cita yang bisa menyampaikan kita pada jannah tertinggi. Yaitu surga Firdaus. Yang secara otomatis, ya jangan sampai harapan tinggi, keinginan tinggi, tapi amalnya tidak tinggi, ya tidak mencerminkan amalnya. Otomatis orang yang cita-citanya tinggi, setinggi jannah Firdaus, otomatis ahlaknya adalah all out. Sebagaimana misalnya orang yang berobsesi penghasilan satu hari 100.000 dengan orang yang berobsesi satu hari 10 juta misalnya, akan berbeda amalnya, mikirnya, daya gunanya, daya kerjanya, begitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, para rasul, para nabi, para rasul, sahabat telah mencontohkan itu. Ya, Masya Allah, cita-cita ya Rasulullah yang tinggi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kebayang ya, ya negeri yang tandus, negeri yang sepi, doanya gimana? Doanya, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'alna. Ya Allah jadikanlah, itu ada di surah Al-Baqarah ya. Ketika Nabi Ibrahim minta, ya Allah katanya, jadikanlah negeri Mekah ini adalah negeri yang ya wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina, negeri yang aman, sentosa, makmur, sejahtera, ya, yang dari mana-mana ada buah-buahan, apapun ada, ya, masya Allah gitu ya. Nah, jadi nggak tanggung-tanggung ya. Mungkin kalau ibu-ibu lihat tanah gersang yang kepikir apa? Oh, kayaknya cabai aja gitu, atau tanah kosong ya. Atau misalnya ini ada sekolah, ya kita harus, ya Allah, kita punya mimpi terhadap sekolah kita. Ya, kita punya mimpi terhadap lingkungan kita. Ya, Masya Allah. Insya Allah semua itu bisa menyampaikan kita lewat inilah, ya, kerja saya. Ahsanu amala saya lewat ini. Ya, mudah-mudahan nanti bernostalgia di jannahnya Allah. Ya, nanti Bu Sumani, Bu Miradia, ya Bu Feni, Kak Tri, Bu Nia, ya,
Bu Erna, dan semuanya, memproses semuanya ya. Siapa lagi nih? Bu Basriah ya, semuanya. Insya Allah semua yang ada di sini ya, bernostalgia. Bu Aliyah itu ada ya. Nah, bernostalgia nantinya. Ya, bahwa amalan ini yang menyampaikan pada jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ya, begitu mungkin. Nah, an'amta alaihim, apa tadi? Malik Yaumiddin. Jadi semua punya. Jadi kok cita-citanya berarti SOP-nya harus sesuai SOP langit. Ya, SOP langit ada di Al-Quran, ada di Sunnah, ya, ada di hadis Rasulullah. Kalau cita-cita kita Jannah Firdaus, berarti SOP-nya Al-Quran, Sunnah. Ya. Kita berlindung dari sifat penyimpangan inhiraf, ya, penyimpangan dalam hati kita, penyimpangan dalam pemikiran kita. Takutnya nanti kalau nyimpang ya tidak nyampe sama Firdausnya Allah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, yang keempat, Malik Yaumiddin itu punya cita-cita optimis. Ya. Yang kelima adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti orang yang punya cita-cita otomatis dia all out dalam usaha. Iyyaka memberi penekanan bahwa benar-benar ya Allah, saya akan berusaha. Ya. Saya akan all out. Iyyaka, benar-benar ya Allah. Hanya kepadamu ya kami akan fokus, akan berusaha. Wa iyyaka nasta'in, dan ya Allah, hanya kepadamu kami menyerahkan diri, tawakal, berdoa gitu. Ya. Tapi jangan doa ikhtiarnya kurang. Jadi ikhtiarnya dimaksimalkan, baru tawakal pada Allah. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya. Jadi yang kelima itu pribadi yang berusaha, berdoa. Ya. Pribadi yang berusaha, berdoa. Yang keenam adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, pribadi yang konsisten, istiqomah. Yang mudah-mudahan awal, tengah, akhir semuanya kita karena Allah. Ya, ya jangan sampai awalnya karena Allah, tengah-tengah pas mau akhir-akhir, nauzubillahi min dzalik. Ya, mungkin karena kesombongan dan lain-lain. Ya, itu yang kata Allah di dalam hadis Arba'in, ada orang yang Masya Allah seakan-akan surga itu zero, hanya sehasta dalam dirinya. Tapi karena ujung-ujung akhir-akhirnya ya kesombongan nampak dalam dirinya, ya, dia melakukan amalan-amalan ahlan nar, maka nauzubillah dakhalan nar, nauzubillah min dzalik, ya. Nah, karena kita tidak tahu kapan umur kita, ya, karena kita tidak tahu. Ya. Dan ada orang yang ya karena mungkin ketidaktahuannya, ya seakan-akan surga itu, neraka itu dekat dengan dirinya, karena ketidaktahuannya. Karena kebodohannya dia melakukan amalan-amalan ya yang seolah-olah mengantarkan dia pada neraka. Hatta zero, seakan-akan hanya satu hasta dia dengan neraka. Tetapi Masya Allah, ya, dengan kebersihan hatinya, ya, Allah menuntun jalannya, ya, ya, dengan istighfarnya, dengan amalan-amalan solihnya, ya akhirnya cahaya itu datang, terbuka mata hatinya. Akhirnya dia melakukan amalan-amalan ahlal jannah. Maka Masya Allah, dakhalal jannah. Maka dia akhir hidupnya melakukan amalan-amalan surga. Maka dia masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu, ahwati fillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ya akhir-akhir hayat kita adalah ya amalan ahlal jannah. Ya, amin ya Allah, amin. Nah, jadi istiqomah, pribadi yang istiqomah. Ya, nanti pembahasan khusus istiqomah sebetulnya ada bab khusus, ya. Ada bab khusus, insya Allah lain kali, ya. Jadi intinya istiqomah. Ya, istiqomah bisa dari lingkungan, ya, bisa dari dalam diri. Tapi yang faktor utama adalah keistiqomahan dari dalam diri. Ya. Lingkungan luar tidak terlalu berpengaruh kalau dalam dirinya kuat. Tapi kok dalam dirinya lemah, pengaruh dari luar kuat, ya udah mudah terpengaruh. Ya. Prinsip dari dalamnya kurang, ketika ada pengaruh-pengaruh yang dari luar, ya mudah dia terpengaruh. Gitu ya. Ya. Makanya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul ketika kita dalam sholat, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah. Nah, dan pribadi yang ketujuh adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang senantiasa pembelajar, ya, pribadi pembelajar, pribadi yang mau bercermin dari sejarah, belajar dari sejarah, ya, bagaimana orang sukses, bagaimana orang gagal pun perlu kita ketahui, perlu kita pelajari,
Ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberi nikmat. Surat An-Nisa, Al-Imran. Ya Allah katakan bahwa orang-orang yang sukses, ya, belajar bagaimana para nabi, para rasul, baca sirah, termasuk saudaraku, termasuk saudaraku. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang terlahir dari orang-orang yang sukses kepada bagaimana hablum minallahnya. Ya, kalau kita lihat, ya, bangsa ini merdeka karena apa? Jasa para ulama. Jasa para ulama. Saya merinding, saudaraku, ya, saya merinding. Masya Allah, Masya Allah. Jadi setiap saya 17 Agustus, yang saya ingat adalah, Masya Allah, di sana ada ribuan orang yang syahid. Mungkin yang namanya tidak diabadikan oleh bangsa ini, tapi Allah mengabadikan nama mereka. Masya Allah, Masya Allah. Saya teringat ya cerita kakek saya ya, adiknya. Bagaimana beliau berhari-hari ada di atas pohon, ya, ada di atas pohon, beliau udah meninggal ya, ada di atas pohon karena di bawahnya pasukan Belanda itu patroli yang lagi nyariin ya pemuda-pemuda Indonesia, ya, pemuda-pemuda yang membela tanah air. Katanya kalau tidak salah itu 3 hari 3 malam beliau ada di atas pohon. Jadi ya sholatnya di situ, makannya ya udah daun yang bisa beliau makan. Masya Allah, Masya Allah, ya, Masya Allah. Ya, begitu. Ya mungkin kalau dibandingkan kita, apa usaha kita? Ya. Jadi kok misalnya kita hanya untuk ngajar aja nggak mau gitu, katanya mau masuk surga Firdaus, gitu ya. Ngajar aja nggak mau, hanya istilahnya ujian-ujian baksa, ya ujian-ujian kecil kita nggak siap, maka katanya mau Firdaus, gitu ya, katanya mau Firdaus. Ya. Kalau Rasul zilzal sampai akhirnya guncangan, ya. Jadi udah level 3 itu para nabi, para rasul. Bukan hanya baksa, bukan hanya dharra, tapi wazulzilu. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita ujian kecil aja nggak lulus, ya kalau kita bercermin ya pada sejarah bagaimana Ali bin Abi Thalib dalam hijrah, ya memang hanya menggantikan tidur, tapi tidur untuk siap dibunuh, bukan bobo cantik, ya. Tapi mati yang siap untuk dibunuh, menggantikan Rasul. Sampai akhirnya mereka mengira, oh Rasul masih ada di kamar. Ya, ternyata mereka tersadarkan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Ya, singkat ceritanya, Masya Allah itu digambarkan dalam sirah. Ya, akhirnya Ali bin Abi Thalib nyusul, ya dengan kaki yang berdarah-darah begitu ya. Allahu Akbar. Kayaknya kita tidak sampai berdarah-darah begitu ya. Misalnya mungkin ibu-ibu kalau dalam ngajar nggak sampai yang tadinya bisul berdarah mungkin ya. Ya bucat gitu ya. Ya mungkin tidak sampai seperti itu ya, Insya Allah. Ya mudah-mudahan ya kita semua sepakat ingin surga Firdaus. Berarti contohnya siapa? An'amta alaihim. Contohlah para nabi, para rasul, ya siddiqin wa syuhada. Nah dan kita pun contoh juga orang-orang yang maghdub, ya orang-orang yang dibenci sama Allah, orang-orang yang sesat dol, ya. Nah siapapun itu bisa dari ya kalau di dalam tafsir ada yang mengatakan Nasrani dan Yahudi, ya boleh jadi, tapi boleh jadi orang yang memiliki sifat seperti ya Nasrani dan Yahudi misalnya. Maksudnya apa? Udah tahu prinsip benar, tapi diganti-ganti ayat Allah dengan kemauan sendiri, biar orang ikut dia. Nah itu dol, sesat akhirnya. Atau maghdub, udah tahu benar, ya tapi banyak nanya, maksudnya biar akhirnya dia dimaafkan, ya. Nah, ya kita berlindung dari sifat demikian ya ibu-ibu ya. Ya mungkin karena keterbatasan waktu, tafsir kita hari ini, tadabbur kita hari ini, kita cukupkan sampai surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah, ya yang pertama, ya Bismillah, lakukan sesuatu karena Allah. Ya. Nah, dan yang kita ingat juga di surah Al-Fatihah bahwa ruh Al-Quran itu adalah Rahman dan Rahimnya Allah. Apapun itu. Yang kedua adalah menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, bagaimana sifat kasih sayang ada di dalam diri kita, lakukan sesuatu karena cinta. Yang keempat, punya tujuan tertinggi kita, cita-cita tertinggi kita adalah Jannah Firdaus. Dan sampaikan itu kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, ya, anak-anak ideologis, anak-anak biologis istilahnya begitu ya. Harus sampai itu. Ya, pada mahasiswa kita, kepada murid-murid kita, harus sampai itu. Jadi apapun mereka, itu hanyalah wasilah.
ya, tapi yang tertinggi cita-cita kita Jannah Firdaus. Buat apa seperti Korun yang hartanya sampai 23 algojo, bawa kuncinya doang. Bawa kuncinya doang 23 orang. Orang-orang kuat, bukan orang-orang letoy. Ya, orang-orang kuat. Ya. Kalau tujuannya harta, ya kita jauh tertinggal dari Korun. Toh dengan harta yang banyak pun tidak membuat Korun nikmat, karena kenikmatan tertinggi adalah Jannah Firdaus. Itu. Sampaikan itu. Ya, apapun profesinya, ya, jadi diplomat, jadi apapun, ya, jadi ASN, ya, jadi DPR, anggota DPR, ya, semuanya harus mengantarkan pada jannahnya Allah. Otomatis SOP-nya SOP Al-Quran. Ya. Yang kelima, ya berjadi otomatis iya karena abu dua, iya karena stain. Ya. Berusaha, harus dibuktikan. Cita-cita tidak ada bukti, omong doang. Ya. Cita-cita tidak ada bukti, omong doang. Ya. Buktikan, iya karena abu dua, iya karena stain, minta ke Allah. Yang keenam, pribadi yang istiqomah, konsisten. Yang ketujuh, menjadi pribadi yang pembelajar. Ya, kisah-kisah sukses yang orang-orang sekarang perlu kita ambil. Ya, silahkan. Ya, baik, itu mungkin akhwatillah, saya mohon maaf. Insya Allah pertemuan pekan depan adalah ya kita surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, dipraktikan itu. Ya, insya Allah nanti materinya ada materi makhorijul huruf, ya. Insya Allah. Dan pada tafsirnya kita surah, mudah-mudahan ya, 3 surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, insya Allah. Ya baik, aku qouli hadza wa astaghfirullah, saya mohon maaf di jam saya itu lebih 10 menit. Ya maaf, mudah-mudahan. Ya, ya kalau istilah bonus, ya bonus, tapi tidak tahu apakah yang lain merasa bonus. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Masya Allah ya teman-teman. Serasa mau nambah ya, 2 jam tidak terasa. Tadi kita sudah apa saja nih yang tadi kita peroleh? Ada yang bisa bantu menyimpulkan? Tadi kita sudah belajar tentang apa ya, pengertian tentang tahsin. Kemudian dalil-dalil Al-Qur'annya, kenapa kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ada lagi, apa lagi yang tadi udah dipelajari nih, ibu-ibu soleha semua? Tentang, apa lagi aja dong? Tujuan mempelajari tahsin. Oke, tujuan mempelajari. Apalagi nih yang udah didapat? Tadabbur surah Tadabbur surah Al-Fatihah. Kalau emak-emak nih dikasih tugas, boleh nggak? Ya, insya Allah ya. Kan katanya cita-cita setinggi surga, jadi usahanya juga harus all out. Insya Allah kita udah ada grup WA, jadi silahkan kami sudah kirimkan buku PDF-nya supaya ilmunya bisa terekam ya. Jadi teman-teman membuat resume materi yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini itu lengkap ya semua, dan insya Allah saya juga akan kirimkan rekaman video ini. Silahkan untuk resumenya boleh ditulis, diketik di WA boleh, mau rekam suara buat teman-teman mungkin yang suka ngomong boleh rekam aja suaranya, mau buat gambar dengan mind mapping juga boleh. Intinya kenapa harus ada murojaah, karena tadi ya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Jadi niat kita belajar ini insya Allah sesuai dengan perintah Rasulullah ya, dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebenarnya sebaik-baik kita adalah ya belajar dan mengajarkannya. Jadi niat kita insya Allah ini tadi ada 28 ya. Bayangkan ketika insya Allah setelah 10 pertemuan level 1 ini kita kuasai ilmu ini dengan baik, kita bisa membuat halakoh Quran minimal di rumah-rumah kita masing-masing. Jadi sekarang ya ada Zoom kelas, Masya Allah. Ya, tadi saya juga live di Facebook, ini sampai puluhan juga yang ikut, bahkan dari berbagai provinsi ikut men-share, dan ya kita bisa lihat begitu banyak kebaikan-kebaikan lagi yang menular. Jadi kita harus ibaratnya niat kita ya ingin menjadi orang-orang yang disebutkan di hadis tersebut, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi diusahakan sebelum Sabtu depan ya tugasnya udah masuk, supaya insya Allah kami akan checklist ya teman-teman yang rajin mengerjakan tugas, mau melaksanakan tugas-tugasnya, dan insya Allah itu bagian ikhtiar kita untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu ini, karena
Ya, kembali ya. Al-adab qoblal ilmu. Jadi bagian dari adab-adab kita ya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan ya, dan tujuannya kembali sebenarnya buat kita juga. Insya Allah kalau misalnya terlambat belum dilaksanakan, tidak apa-apa dirapel untuk pekan depannya. Jadi kita sibukkan grup-grup WA kita ya untuk saling belajar. Baik, jazakillah khair Ustazah. Terima kasih teman-teman atas ya. Buat Ibu Dr. Masria, Masya Allah ya, dengan link Zoom-nya ini berkah, kita bisa memanfaatkan lebih dari 2 jam. Semoga berkah hartanya, berkah waktunya, amin insya Allah, dan teman-teman semua juga berkah ilmunya, dan waktu kita di Sabtu hari ini dimulai dengan Al-Quran. Kita tutup dengan kafarat majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman nih rekamannya nih boleh dilihat di live FB saya ya, kalau misalnya mau murojaah kembali. Ada, dan ya kami sengaja live Facebook dan live YouTube supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Izin Ustaz saya, jadi nanti kalau belajar pakai yang cantik-cantik kan ya di live. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin semuanya ya. Insya Allah kita bisa ketemu nanti Sabtu pekan. Jazakallah khair Ustazah. Barakallah. Tugasnya ditunggu ya. Ya, Boleh juga pakai video. Kirim video tugas resume boleh. Boleh dalam bentuk video ya Ustazah ya. Cerita. Oke, saya close ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.